Amerika sendiri masih yakin dengan datanya, data mengenai pertumbuhan employment-nya, kemudian unemployment rate-nya yang kira-kira steady, masih ada potensi untuk mendorong supply. Supply-nya naik, supply-nya bergeser ke kanan. Jadi harapannya dengan intervensi tadi, demand-nya direm, soft landing sedikit, kemudian supply-nya dinaikkan, akan terjadi penurunan inflasi. Karena kan demand-nya berkurang ya. Jadi kalau demand berkurang, supply-nya ada bertambah, logiknya adalah harga barang rata-rata barang-barang dan jasa akan turun sehingga inflasi bisa dikendalikan. Kemudian gimana dampaknya terhadap economic growth? Ini yang kita masih tanya, apakah kemudian pergeseran supply yang dibayangkan Amerika karena situasi labor marketnya masih bagus bisa mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Walaupun bayangan saya kalaupun naik mungkin 0 point, kecil lah, nggak sampai 1%. Tetapi potensi untuk Amerika minus growth di kuartal ketiga dengan situasi ini masih terjadi. Artinya situasi ini membuat The Fed kemudian nanti September kan ada FOMC meeting ya, apakah akan menaikkan the Fed rate-nya kembali begitu. Ada peluang kalau memang inflasinya turun gitu, tetapi The Fed melihat tingkat penurunan inflasi belum cukup. Ada potensi memang, tetapi saya pikir tidak akan besar, mungkin sekitar 50 basis point ya akan mungkin, tetapi itu masih akan lihat situasi September. Jadi kalau bacaannya begitu bahwa ada potensi tidak The Fed menaikkan the Fed rate sampai akhir 2022, iya. Berapa? Kalau melihat datanya hari ini ya, tanpa ada sesuatu yang tiba-tiba misalnya harga minyak dunianya naik kembali sangat tinggi, itu mungkin di kisaran 50 basis point. Bank Indonesia, Bu Ani. Baik. Nah tadi the Fed rate kan dinaikkan untuk merespon inflasi. Supaya apa? Supaya real interest rate-nya relatif bisa tidak terlalu jauh lah, tidak drop. Demikian ya, nanti ada kaitannya dengan capital outflow dan lain sebagainya. Nah Indonesia, bagaimana komposisi inflasinya? Tadi barusan BPS umumkan ya, saya dengar di CNBC barusan, di angka 4,94%. Oke? Tetapi kita nggak beda nih, nature inflasinya Indonesia sama nature inflasinya di US. Nature inflasinya di Indonesia itu lebih disebabkan karena kenaikan dari volatile foods. Volatile foods yang tadi disebut cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ada jasa transportasi dan ada gas rumah tangga ya gitu. Jadi volatile foods. Di Amerika beda. Di Amerika lebih kepada ada core inflation yang besar di sana. Kemudian kedua dari volatile food itu, kalau kita baca inflasi yang Mei Juni ya, komposisinya kan Mei Juni itu inflasinya naik 0,61%, itu sekitar 0,44%-nya volatile foods. Jadi sebetulnya dari sisi core inflation-nya sendiri masih relatif bisa dikendalikan, kan 2,6 tadi naik ke 2,85 ya. BI kan batas atasnya di 4%. Jadi sebetulnya dari sisi inflasi ini kalau kita bisa manage volatile foods di next month begitu ya. Tadi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, misal mungkin beras dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lihat kan sampai akhir tahun ini nggak ada event-event hari raya besar, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemungkinan adalah Natal dan Tahun Baru. Oke, jadi kalau kita bisa jaga volatile foods-nya, itu sebetulnya inflasi di year on year di 2022 mungkin kisarannya ya 4,6% plus minus, jadi bisa 46,6% di atas, atau BI sendiri kan kemarin keluarkan masih 4,5% ya, dengan prediksi inflasi bulan Agustusnya mungkin 0,5 begitu. Tapi kan ternyata tidak, tadi naiknya di 0,6 sekian sehingga 4,94. Satu itu ya, jadi isu inflasinya kita agak beda. Jadi administered price-nya saya kok berpikiran mungkin sampai akhir tahun pemerintah tidak akan menaikkan BBM yang terkait dengan subsidi atau listrik begitu. Jadi administered price-nya relatif bisa dikendalikan, ada naiknya sedikit. Jadi kita masih konsentrasi di volatile foods. Nah kalau ini bisa di manage dengan baik,
Berarti at the end of the year on year-nya di angka 4,6% mungkin plus minus begitu, artinya kan tidak jauh beda dari 3% plus minus 1 yang ditetapkan BI. Itu satu. Saya nggak melihat urgensi untuk BI rate-nya, bunga acuan BI-nya naik sampai 100 basis point. Saya belum menangkap urgensi itu. Tetapi kalau di angka 50 basis point ada kemungkinan. Kenapa? Apabila nanti September ini FOMC memutuskan the Fed rate-nya naik misalnya 50 basis point. Nah, mungkin kita mulai berhitung. Kenapa? Karena the Fed rate dengan BI, acuan suku bunga BI menjadi dekat sekali begitu. Jadi ini satu. Itu Mbak sementara.